dan mendesak pihak kepolisian agar memeriksa keaslian surat sakit yang diajukan. Dr. Richard Lee juga saat ini tengah terseret dalam kasus hukum yang pelik. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, Richard harus menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam dengan total 73 pertanyaan. Namun yang bikin publik tercengang, Richard justru pulang sekitar jam 1 dini hari kemarin dengan alasan sakit dan merasa kurang enak badan. Pada saat mendekati pukul 22.00, merasa kurang enak badan. Yang bersangkutan karena saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, ya, karena memang tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang kalau dia dalam kondisi yang tidak sehat. Akhirnya penyidik memutuskan sekali lagi menghentikan proses pertanyaan interogasi malam hari ini, BAP malam ini di pertanyaan ke-73 akan dilanjutkan lagi proses pemeriksaannya, ya, akan dijadwalkan pada beberapa hari ke depan. Hal ini pun langsung membuat Doktif yang juga menunggu hingga dini hari kemarin kecele. Padahal Doktif berharap Dr. Richard Lee langsung ditahan karena mengingat ancamannya tak main-main 12 tahun penjara. Doktif pun melontarkan pesan menohok kepada Richard Lee. Ia menyebut Richard sebagai sosok manipulatif dan mendesak pihak kepolisian agar memeriksa keaslian surat sakit yang diajukan. Pastinya sakit apa Doktif nggak tahu, tapi yang jelas Doktif meminta untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang surat sakitnya itu apa. Jadi Doktif menganggap manusia ini kan manusia manipulatif, jadi dia akan sangat mudah berbohong. Jadi ya mungkin di depan penyidik mungkin saja dia melakukan tindak kebohongan kesekian kalinya. Seolah belum puas dengan penetapan tersangka sang seteru, kemarin Doktif lagi-lagi mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan gelar perkara khusus kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard terhadap dirinya. Ingin bertemu sama teman-teman aja di sini untuk menanyakan tentang gelar perkara khusus yang Doktif laporkan terhadap case-nya DRL. Ya, yang saat ini Doktif ditetapkan tersangka. Aku melaporkan beliau di Polres Jaksel atas kasus pencemaran nama baik. Kalian semua sudah tahu sih kayak gimana rasanya difitnah. Aku nggak perlu menjelaskan sih. Dengan nada tajam, Doktif pun menantang Richard Lee untuk bersikap jantan dan berhadapan langsung di hadapan penyidik, bukan hanya berani bersuara di media sosial. Ketemu langsung tapi dia seolah-olah tidak melihat Doktif, seolah-olah dia tidak mendengar panggilan Doktif, padahal di balik itu semua dia mencari Doktif untuk berusaha untuk damai. Masyarakat akan melihat dengan mata terbuka siapa yang benar, siapa yang salah. Masyarakat akan melihat dengan mata terbuka siapa yang benar, siapa yang salah. Aku menyerahkan kepada pihak yang berwajib semuanya sih. Biarkan semuanya itu sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ibrahim Rishad atau Ohim, suami aktris Shalsabila Adriani, mendadak menjadi perbincangan hangat para netizen di media sosial. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, semua dipicu oleh pernyataan lugas Ohim yang justru membuat hati netizen, terutama para wanita, geram.
Iya, Ohim yang menikahi Salsabila pada 7 Juli 2024 lalu mengaku tidak bisa menerima istrinya jika tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasalnya, Ohim juga tidak mau dijadikan pembantu oleh istrinya sendiri. Jawaban ini sontak memicu pro dan kontra, utamanya terkait tanggung jawab suami kepada istri dan juga dalam rumah tangga. Wah, kayaknya gue nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa gue, nggak kuat juga gue kayaknya. Karena walaupun kita sebagai suami pasti akan selalu melakukan apa yang istri mau, cuma menurut gue nggak make sense aja. Iya ya. Nggak apple to apple gitu loh. Dia ngurus rumah kan bisa diurus sama mbak. Betul. Sebenarnya gitu. Bener. Dengan cara cuma nyuruh gue doang. Kerja lo yang bener nih, kasih gue duit tiap bulan. Gue mau belanja ini, belanja ini kan gue jadi babu ya. Kalau misalkan emang dia mau apa ya, mau sesuatu gitu. Ya dia juga harus usahain untuk bisa dapetin itu gitu. Iya. Bukan dengan Dari itu awal tergantung. ya. Teman-teman, itu tergantung. Kalau aku kayaknya aku nggak bisa. Betul. Karena memang dari awal perjanjian aku dan Salsa adalah kita harus sama-sama produktif. Entah produktif itu seperti apa, masing-masing aja. Terlepas dari pernyataan Ohim yang memantik kegaduhan, inilah deretan suami idaman, mulai dari Maxim Bautier, Atta Halilintar, Kenny Austin, dan Kris Giana. Maxim Bautier resmi menyunting Luna Maya pada Mei 2025 lalu. Maxim Bautier pun berbagi kisah soal aturan dalam rumah tangganya serta peran Luna sebagai istri. Ya, buat Maxim, penghasilan Luna adalah hak pribadi, sementara penghasilannya adalah milik bersama. Hal ini mencerminkan tanggung jawab penuh seorang suami terhadap istri dan juga rumah tangga yang dibangunnya. Maxim bahkan mengaku sempat terkejut saat mengetahui saldo rekening sang istri sering berada di bawah 1 juta rupiah, bahkan nol. Warganet pun menilai Maxim sebagai sosok suami suportif dan penuh hormat. Tidak hanya itu, aksi Maxim yang kerap memasak dan bersikap total meski Luna Maya hanya membantu seperlunya menunjukkan bahwa ia benar-benar meratukan sang istri. Gaji is her gaji, my gaji is her gaji. Our gaji, sorry. Gaji kita maksudnya. Oke nggak kayak gitu konsepnya kayak gitu menurut kamu? Kalau menurut aku, it's how it's supposed to be sih. You know? Really? It is a responsibility of a man to kind of build the Itu adalah tanggung jawab sebagai. Masa sih? Maksudnya kenapa kamu bilang itu? Enggak, maksudnya kan jangan bilang kalau menurut aku ya. Aku sih ngerasa kayak itu yang seharusnya dilakukan. Iya, cowok provide. Tapi fleksibel aja. Exactly. It's flexible. Gitu. Tapi Di bawah 1 juta pernah, sering sekali. Gue pernah 0. dia kaget tuh pas dia kan, what the